Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Guru Zainullah. Tetap di pembahasan dalam koridor, yaitu hakikat sholat dan zikir. Kita akan membahas untuk apa sholat dan zikir, kemudian apa hikmah yang kita peroleh dari melaksanakan sholat dan zikir, dan bagaimana caranya sholat dan zikir agar tetap dilaksanakan secara istiqomah. Anak-anakku sekalian, sampai perlu pahami. Yang pertama, untuk apa sholat dan zikir? Ini kadang sering ditanyakan oleh masyarakat, oleh teman-teman sampian. Untuk apa sih sholat dan zikir dilaksanakan itu? Sampian harus bisa jawab, yaitu satu, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar dapat menghindarkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Itu kalau kita melaksanakan sholat. Terus apa hikmah kita peroleh dari melaksanakan sholat dan zikir? Yang pertama, menguatkan akidah. Yang kedua, menguatkan hubungan kita kepada Allah. Yang ketiga, mendapat kedamaian hati dan jiwa. Masya Allah. Yang keempat, mendapat ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. Yang kelima, melatih disiplin. Yang keenam, mewujudkan akhlak mulia. Masya Allah, inilah manfaat-manfaat atau hikmah-hikmah ketika kita melaksanakan sholat dan zikir. Terus lanjut yang ketiga, bagaimana caranya sholat dan zikir agar tetap dilaksanakan secara istiqomah, anak-anakku? Caranya bagaimana? Sudah tahu? Apa belum tahu? Kalau belum tahu, yang pertama, menyadari bahwa sholat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampean sadar bahwasanya sholat dan zikir ini salah satu wasilah untuk dekat kepada Allah, insya Allah sampean akan istiqomah melaksanakan sholat dan zikir. Yang kedua, memahami manfaat sholat dan zikir. Sebelumnya sudah saya jelaskan manfaat hikmah sholat. Kalau sampean paham, insya Allah akan sholat dan zikir secara istiqomah. Yang ketiga, kita akan kembali ke akhirat. Ini anakku yang luar biasa, semuanya manfaat-manfaatnya, hikmah-hikmahnya. Kalau kita sering ingat kepada akhirat, insya Allah kita akan rajin ibadah, rajin sholat, rajin zikir. Yang keempat, lakukan sholat berjamaah, anak-anakku. Yang kelima, berteman dengan orang yang rajin sholat, rajin ibadah, rajin zikir. Kalau sampean berteman dengan orang-orang yang seperti itu, insya Allah nanti akan juga rajin sholat, rajin zikir, rajin ibadah yang lainnya. Kalau berteman dengan orang-orang yang tidak rajin ibadah, tidak rajin sholat, atau tidak rajin berzikir, maka sampean juga tidak akan rajin sholat, tidak akan rajin berzikir, tidak akan rajin ibadah yang lainnya. Yang terakhir, banyak membaca buku keislaman, sehingga wawasan sampean, pengetahuan sampean tentang Islam itu akan semakin luas. Cukup sekian anak-anakku, semoga video singkat ini bisa menambah wawasan pengetahuan sampean lebih luas lagi. Dari saya, Pak Guru Zainullah, terima kasih. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.